pemirsa, kita berada di segmen terakhir membahas mengenai antisipasi cegah corona di transportasi publik. Pak Kamal, boleh dijawab tadi pertanyaan saya, apakah ada penurunan penumpang MRT? Baik, terima kasih. Jadi ketika awal diumumkan ada positif coronavirus di Indonesia, memang ada penurunan sedikit ya dari penumpang MRT, tapi setelah itu kemudian jumlah penumpangnya kembali normal. Jadi setelah dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan komunikasi bahwa kami sudah melakukan upaya maksimal gitu ya. Ini kembali normal lagi sekitar 100.000 penumpang per hari. Dan ini kami pantau terus. Jadi kami memiliki proses business continuity plan dan memiliki proses surveillance yang selalu bekerjasama dengan Kemenkes, dengan Dinas Kesehatan. Kami pantau terus situasinya dan kami lakukan antisipasi di awal. Jadi kami selalu mengikuti protokol dan apabila diperlukan untuk membantu proses penapisan dan sebagainya tadi itu juga kami siap membantu gitu. Jadi intinya kami menjawab kebutuhan dari masyarakat dan saat ini masih dibutuhkan untuk bertransportasi publik. Baik. Ini kan MRT kita tahu sering berhubungannya dengan pihak asing begitu ya untuk bekerja samanya begitu Pak Kamal. Apakah berjalan lancar atau mungkin ada kendala terkait virus corona ini? Tentunya dampaknya ada ya, karena kami banyak bekerjasama dengan kontraktor asing, terutama untuk fase 2A ini ya, yang dilanjutkan dari Bundaran HI ke Monas sampai ke Harmoni. Dan ini kami lakukan SOP yang sangat ketat untuk memeriksa kontraktor kami yang datang dari luar negeri, kemudian juga setiap meeting juga apabila bisa dilakukan melalui video conferencing, teleconferencing, kami gunakan teknologi semaksimal mungkin. Namun berdasarkan sistem business continuity plan kami, kami selalu berupaya supaya tetap mencapai target kami. Jadi untuk milestone project kami, untuk target-target progress project kami, tetap kami upayakan supaya mencapai target yang harus tercapai di tahun ini. Gitu. Baik. Ya, Dr. Faris, kalau ini bicara soal stay healthy begitu ya, bagaimana cara masyarakat agar nyaman bertransportasi publik namun tetap menjaga kesehatan tubuhnya? Apakah betul minum minuman rempah-rempah begitu, Dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk kalau semangatnya adalah pencegahan, maka kita sebenarnya ada panduan hidup sehat, PHBS ya. Itu harus dijalankan ya. Bukan hanya hand hygiene, tapi juga tidur cukup, terus berhenti merokok ya, tidak minum alkohol, berolahraga bila memungkinkan. Tetapi sekali lagi ini kan kita sekarang dalam keadaan pandemi. Jadi pandemi itu kan bukan on daily basis, kita harus keluar dari pandemi secepat mungkin. Okay. Tapi ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Misalnya kita memang harus di sisi lain cara terbaik kita untuk tidak terinfeksi adalah kita menahan diri sebetulnya. Jadi masalah transportasi ini memang sedikit isu yang sangat krusial karena di satu sisi semakin tinggi orang paham apa itu arti pandemi, secara alamiah normalnya memang harus ada penurunan angka penggunaan transportasi umum. Itu sudah lumrahnya begitu. Okay. Jadi kalau WHO sedunia ini menjalankan butir-butir dari WHO, pasti lazimnya adalah penurunan transportasi. Jadi kalau sisi lain bahwa kita ingin mempertahankan penggunaan transportasi umum, itu menggambarkan bahwa pesan tentang pandemi nggak nyampe ke masyarakat. Ibarat kata berperang, ini melawan virus, harus ada yang dikorbankan. Ya, ini memang bukan situasi yang biasa. Kita paham sesadar-sadarnya bahwa yang namanya pandemi itu kita harus melindungi diri, tidak kontak, social distancing. Kemudian bahkan sekarang edarannya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah kalau misalnya kita sakit, kita punya gejala, kita justru coba telepon dulu di 112 itu. Ada hotline-nya. Karena kalau kita datang ke langsung ke Yankes, itu kan sudah banyak juga dengan mikrobiota gitu. Yang tadinya kita common cold biasa, kemudian kita punya resiko. Gitu. Jadi sisi lain bahwa masalah transportasi ini cukup butuh pemikiran banyak pihak karena kalau kita menginginkan angkanya stabil terus, penggunaannya tetap banyak, ini berarti masyarakat nggak paham apa itu pandemi. Kalau status pandemik yang jadi kuncinya saat ini, kapan status ini bisa berubah begitu, Dok? Apakah tergantung angkanya nanti? Ya, jadi pandemi itu kan final ya, tingkatan tertinggi. Jadi kalau kita tidak menurunkan transmission rate, maka biasanya pandemi akan berakhir ketika tidak ada lagi yang bisa ditularkan sebetulnya. Okay. Atau
sudah ada vaksin. Nah sekarang kedua keadaan itu relatif sulit untuk, jadi sekarang makanya perlu ada kesadaran semua pihak tentang menjalankan self monitoring, self isolation, social distancing. Kita bukan hanya bicara tentang hand hygiene lagi, itu udah lewat. Itu bahasa waktu epidemi, ini udah pandemi. Jadi kita harus lebih alert lagi, scale up dan tidak Apa yang harus relax. dilakukan masyarakat? Ini pertanyaan bagi semua orang sepertinya. Yang jelas begini, masyarakat sebisa mungkin tidak merubah gaya hidupnya untuk makanan ya, makan makanan yang bergizi, komposisi proteinnya ditingkatkan, makan buah, jeruk, kemudian konsumsi vitamin C. Jadi di dalam aktivitas dalam rumahnya itu, ini adalah kesempatan untuk bersih-bersih rumah, gitu, menjemur apa yang bisa dijemur, kemudian membaca buku tentang bagaimana agar survive di keadaan pandemi. Ingat bahwa pandemi itu sangat jarang terjadi, ya. Waktu Ebola sekalipun tidak sampai pandemi. Dengan perubahan suhu dan cuaca ke musim kemarau ini, apakah tidak membantu, Dok? Kita mengharapkan ada penurunan ketahanan hidup virus ketika dia memasuki musim panas, ya, di 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan 90%, ya, umur virusnya cuma 1 hari. Kita harapkan cuaca kita membantu ya. Betul, semakin dingin, semakin lembab, virusnya makin lama umurnya. Terakhir Ibu Brian, boleh diberikan ya mungkin agar masyarakat tidak panik meskipun sekarang sudah pandemik ya. Ya, mungkin ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa menyambung yang disampaikan oleh Dr. Faris tadi, bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi massal, supaya penurunan penumpang itu tidak kemudian menjadi ukuran. Jadi maksudnya himbauannya, kalau terjadi penurunan penumpang, jangan kemudian mencari cara-cara supaya penumpangnya itu meningkat begitu dengan dalam situasi seperti ini. Kemudian yang kedua juga lebih tegas kepada karyawannya juga. Jadi maksud saya bukan sekedar tadi bagaimana karyawan bisa melakukan praktek perilaku hidup bersih dan sehat yang salah satu yang juga disampaikan oleh Dr. Faris, tetapi juga lebih tegas jika ada karyawan yang sakit. Ini nih saya lihat kan, karena banyak kendala juga di perusahaan itu yang masih berbasiskan kedatangan pegawai misalnya, kemudian tidak terlalu mentolerir karyawan yang sakit ini. Jadi yang kedua itu, dan kemudian yang ketiga ya kembali lagi tadi, kembali ke bagaimana masyarakat secara umum semuanya kemudian bisa lebih bertanggung jawab atas dirinya, untuk tidak saja tadi kan setiap orang itu mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang lain. Baik ya. Kalau sudah pandemik memang kita hanya bisa berusaha atau berikhtiar dan juga berdoa ya agar virus ini segera berlalu, tentunya dengan cuaca Indonesia yang juga cukup bisa membantu. Terima kasih Pak Kamal, terima kasih Bu Brian, terima kasih dokter sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.